Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, konteks besar kita belajar tentang setiap orang melakukan komunikasi, tetapi hanya sedikit yang terkoneksi. Kita belajar tentang menjalin hubungan. Dan saat ini kita belajar tentang, judulnya adalah menjalin hubungan itu penting bagi para pemimpin. Menjalin hubungan itu penting bagi para pemimpin. Sahabat Mr. Sorchan, John C. Maxwell mungkin terkenal dengan tulisan-tulisannya dan ceramah-ceramahnya tentang kepemimpinan. Jika sahabat Mr. Sorchan ingin menjadi lebih produktif dan berpengaruh, belajarlah menjadi seorang pemimpin. Karena segala sesuatu semakin baik atau semakin buruk tergantung kepada kepemimpinan. Dan para pemimpin terbaik selalu adalah komunikator yang sangat baik. Jika sahabat tertarik tentang sebuah studi kasus dalam hal menjalin hubungan dalam konteks kepemimpinan, yang perlu kita lakukan adalah mengamati para presiden Amerika Serikat selama 30 tahun belakangan. Karena setiap gerakan dari para presiden itu didokumentasikan pada media di seluruh dunia, dan sebagian besar orang akrab dengan mereka. Sahabat Mr. Sorchan, para pakar sejarah kepresidenan, misalnya seorang pakar sejarah kepresidenan bernama Robert Dallek, berkata bahwa para presiden yang berhasil menunjukkan bahwa para presiden yang berhasil menunjukkan 5 kualitas yang memampukan mereka untuk meraih hal-hal yang tidak dapat diraih orang lain. Visi, pragmatisme, penetapan konsensus, karisma, dan dapat dipercaya. 5. Sebagaimana dikatakan oleh konsultan kepemimpinan dan konsultan komunikasi bernama John Baldoni, yang ngomong gini, 4 dari faktor-faktor ini bergantung sepenuhnya pada kemampuan untuk berkomunikasi pada tingkat yang berbeda-beda. Para presiden, seperti semua pemimpin, harus dapat menggambarkan kemana mereka pergi atau visi, mengajak orang untuk berjalan bersama dengan mereka, konsensus, berhubungan secara pribadi, karisma, dan menunjukkan kredibilitas, yaitu melakukan apa yang mereka katakan, ya, dan mereka itu artinya dapat dipercaya. Bahkan pragmatisme bergantung pada komunikasi. Jadi sesungguhnya keefektifan kepemimpinan baik bagi para presiden dan bagi siapapun di posisi otoritas sangat bergantung pada keterampilan berkomunikasi yang baik. Nah, sahabat Mr. Sorchan, dan bergantung pada apakah keterampilan berkomunikasi tersebut, menjalin hubungan. Sahabat Mr. Sorchan, singkirkanlah pendapat-pendapat para politikus
dan prasangka kita. Prasangka sahabat sesaat. Dan perhatikanlah kemampuan beberapa presiden yang lalu di Amerika Serikat. Misalnya, Ronald Reagan dan Jimmy Carter saat mereka berkampanye. Dalam perdebatan terakhir pada tanggal 28 Oktober 1980, Carter terkesan dingin dan jauh. Terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, Carter menanggapinya dengan fakta-fakta dan angka-angka. Walter Cronkite menggambarkan penampilan Carter yang kurang humor. Dan Rarter menyebut Carter kaku dan terlalu menjaga jarak. Sementara Carter mencalonkan dirinya kembali, ia nampak berulang kali berusaha untuk mengesankan orang-orang dengan menyebutnya fakta-fakta yang dingin dan berusaha membuat para pendengarnya bersimpati kepadanya dan beban pekerjaan yang dipilihnya. Suatu kali ia berkata, "Hanya saya sendiri yang harus menentukan kepentingan negara saya dan urusan negara-negara saya." Dan ia berkata, itu adalah pekerjaan yang menimbulkan kesepian. Ia tidak pernah fokus pada pendengarnya dan kepedulian mereka. Sebaliknya, Reagan tersambung dengan pendengarnya dan bahkan dengan Carter. Sebelum debat itu, Reagan mendatangi Carter untuk berjabat tangan. Ketika lawannya berbicara, Reagan mendengarkan dan tersenyum. Saat tiba giliran Reagan berbicara, pembicaraannya seringkali diarahkan kepada pendengarnya. Ia tidak datang sebagai seorang ahli. Walaupun ia mengutip angka dan memperdebatkan fakta-fakta yang diungkapkan Carter, ia berusaha untuk membangun hubungan. Banyak orang yang masih ingat kata-kata penutupnya, di mana ia bertanya, "Apakah Anda lebih baik dibandingkan 4 tahun lalu?" Reagan berkata kepada pendengarnya, "Anda membuat negara ini besar." Fokusnya adalah pada orang-orang. Itulah kontras terbesar antara komunikator besar itu dan pendahulunya. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana menjalin hubungan menjadi kunci di dalam kepemimpinan. Salam menjadi konektor atau salam untuk menjalin hubungan. Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan.